Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Sobat era sekalian, di depan saya ada Jenderal Aktif Bintang 3 Komjen Dharma Pongrekun. Malam Bang. Malam. Oh iya ya, lupa. Tapi sebenarnya ini bukan karena cover COVID kemarin, ini kebiasaan ini aja, kebiasaan ceger. Tapi rupanya beliau ini beda ininya. Karena katanya kalau dia salaman tuh energinya justru positif, energinya bisa exchange ya gitu. Ketimbang begini-beginian apa. Oke, saya harus belajar banyak. Jadi saudara sekalian, saya mengundang beliau ngeri-ngeri sedap ya. Biasanya pasti ada hal yang luar biasa. Dan hari ini beliau akan bicara mengenai Undang-Undang 17 tahun 2023. Undang-undang tentang persisnya kesehatan. Tapi ini sifatnya omnibus ya, omnibus law, di mana ini mengubah beberapa ketentuan dari undang-undang kesehatan yang ada, yang tersebar. Dan mungkin juga undang-undang lain, intinya adalah menjadi undang-undang nomor 17 2023. Tetapi langsung ngeri-ngeri sedap, beliau mengatakan ini undang-undang melanggar HAM karena melarang orang untuk beriman kepada Allah atau Tuhan yang dia yakini. Bang Dharma, terima kasih. Terima kasih Bang Refri. Langsung observasi apa yang menjadi keberadaan undang-undang ini. Saya tidak punya ekspertis di sana. Silakan abang eksplorasi sebanyak-banyaknya. Saya paling mancing-mancing aja sambil mancing juga sobat era sekalian untuk bertanya. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Refri. Iya. Selamat malam semuanya. Kenapa saya begitu concern dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2023 ini? Karena undang-undang ini jelas-jelas tanpa disadari dia mencabut semua hak hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ketahui bersama bahwa falsafah kita adalah Pancasila. Dan guidance kita dari Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita ketahui bersama, sudah diamandemen sebanyak 4 kali sampai terakhir tahun 2002. Dan ternyata itu menjadi karpet merah. Terbentuknya semua undang-undang import. Oke. Ya, sehingga seperti kita lihat sekarang, kita digiring menuju kepada satu titik terakhir di mana saya mendapatkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang hukum rimba. Oke. Ya, yang mengikuti konsep homo homini lupus. Oke. Ya. Sehingga manusia nanti betul-betul terlihat betul menjadi serigala buat kita yang beriman. Dari nomenklaturnya saja kita bisa tahu bahwa ini bukan nomenklatur yang lahir dari pemikiran anak bangsa. Makanya ada embelnya omnibus law. Omni dari bahasa Latin. Omnis, yang artinya adalah semua atau banyak. Omnivora kita ketahui bersama, makan pemakan semua. Nah, ini semua bus diangkut sama bus supaya no left behind. Tidak ada seorang pun yang tersisa dan kembali kepada Sang Pencipta. Artinya undang-undang ini adalah undang-undang konsep daripada Dajjal. Atau kalau di Nasrani dibilang undang-undangnya Antikris. Sehingga orang-orang yang beriman tidak boleh mengikuti keimanannya lagi supaya bisa bersama-sama dengan Dajjal masuk ke dalam tempat yang tidak ada pilihan, itu neraka. Jadi undang-undang ini saya sebut undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita mendapatkan free will dari Tuhan untuk bisa memilih. My body is my choice. Tetapi di undang-undang ini we have no chance to choose whatever we want sebagaimana yang kita percayai selama ini. Kemudian di dalam pasal 1 ketentuan umum, definisi kesehatan saja sudah ada yang aneh.
Anehnya mereka mengurusi, saya bacakan definisinya ya. Iya. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik masih oke. Oke. Jiwa, ini yang saya persoalkan karena jiwa berhubungan dengan spiritual. Oke. Ya, mereka tidak berhak mengatur jiwa kita karena mereka punya jiwa belum tentu lebih baik daripada jiwa kita. Oke. Ya, maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit. Lalu undang-undang ini bicara penyakit atau bicara apa? Jangan-jangan bicara tentang kesehatan masyarakat nih. Ini bicara tentang eksploitasi dan dominasi terhadap kesehatan. Karena kalau bukan isu kesehatan, maka tidak akan dia eksploitasi tubuh. Oke. Makanya dia giring lewat isu kesehatan dulu. Oke. Supaya untuk memungkinkannya hidup produktif. berarti ini konsepnya industri. Oke. Industrialisasi. Jadi tubuh manusia akan diindustrialisasi oleh si pengendali, oleh mereka. Itu. Oke. Jadi dari pasal 1 ketentuan umum saja sudah terbaca ada yang janggal. Ya, karena belum tentu si pembuat undang-undang ini punya kesehatan jiwa juga yang baik. Bahkan di ketentuan-ketentuan yang definisi yang lain itu banyak yang menggunakan apa? Sesuai dengan norma agama. Sementara sudah saya katakan di awal bahwa undang-undang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Allah di dalam kemerdekaan tubuh manusia. Ya, jadi bertentangan sekali antara isi dan udang di balik batunya. I see. Oke. Terus General, di explore nanti saya baru intercept dengan beberapa pertanyaan. Kemudian juga di dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan khusus yang saya highlight di ayat 1 huruf H. Menerima atau menolak. Jadi setiap orang berhak menerima. Ya, kan di atasnya itu setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Ini pertolongan atau dipaksa mau ditolong, kan dua hal yang berbeda. Yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Sampai di sini masih oke. Tetapi di dalam pasal yang sama, ayat yang ketiga, tidak berlaku ya, ada kata-kata tidak berlaku. Dianulir. Saya bacakan, hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H tidak berlaku pada seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas. Dari mana ukurannya? Data empirik, ya, itu adalah data manipulatif. Karena data empirik berasal dari fakta, betul? Pertanyaannya, faktanya alami atau fakta by design? Ya, fakta yang dibuat. Fakta dibuat. Jangankan cuma sekedar fakta hidup, fakta kematian pun bisa di-engineering. Mati memang, tapi penyebab kematiannya kita harus selidiki. Matinya benar karena apa? Ya, yang berikutnya. Penanggulangan KLB atau wabah. KLB ini kejadian luar biasa. Nah, ini nanti akan berkorelasi dengan apa yang sekarang sedang diribut-ributkan mengenai polusi. Ya, di mana sementara terpusat di ibu kota. Di daerah lain masih belum semasif yang di ibu kota. Kenapa demikian? Ini berhubungan dengan apa? Anggaran. Karena seringkali saya dapatkan kecolongan. Seringkali langit pun sempat biru. Artinya apa? Anggaran belum keluar, barang itu belum bisa disebar. Ya. Mudah-mudahan paham dengan maksud saya. Iya, paham, Pak. Artinya apa? Saya paham, tidak mau going into specific. Menjaga ininya ya. Jadi ternyata sesuatu yang tidak genuine itu ada bolong-bolongnya juga, Bos. Asal kita memang concern, perhatikan. Kalau kita cuma jeli, itu
Dan sekarang mereka merubah cara menyebarannya. Yang selama ini kita lihat suka menggunakan pesawat. Oke. Pesawat. Sekarang helikopter. Oke. Memang tinggi itu. Oke. Nah, seperti yang abang semprot tadi itu. Iya. Modelnya mereka begitu sekarang. Ceprot sana, ceprot sini. Oke. Ya, dan itu saya abadikan. Walaupun tidak terlalu jelas karena itu. Gitu. Oke. Yang berikutnya. Ya. Atau wabah. Ya. Oke. Kalau wabah ini nanti juga tergantung dari pengumuman yang akan dimainkan oleh WHO. Kenapa? Karena undang-undang ini sendiri, Pak, adalah hasil daripada pandemi treaty. Oke. Yang dikeluarkan WHO, yang ditandatangani di Davos, Swiss. Dan negara kita sudah menandatanganinya. Artinya kedaulatan kesehatan bangsa sudah diserahkan. Kalau selama ini kita merasakan kedaulatan negara sejak Indonesia berada di bawah United Nations itu sudah zonk, makanya kenapa keributan di mana-mana, kesulitan di mana-mana, itu semua by design. Ya, baik ekonomi by design, baik keuangan by design, dan segala macam energi juga by design. Ya. Kemudian seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan gawat darurat dan seterusnya, itu yang penting tadi. Nah, jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa undang-undang ini adalah hasil daripada diserahkannya otoritas kesehatan bangsa kepada WHO. Sehingga ini adalah implementasinya. That's why namanya Kesehatan Omnibus Law. Ya. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan, kalau abang kenal namanya Agenda 21, Agenda 2021. Ya, Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. Di mana ada MDGs. Ya. Ini ada kaitannya. 17 program. Yang pertama, no poverty. Tidak ada kemiskinan. Yang akan terjadi, dimiskinkan seadanya. Ya. Jadi saya punya semua, dia punya ini. Agendanya selalu apa yang dicanangkan, hasil yang akan dituju adalah kebalikannya. No hunger, tidak ada kelaparan. Yang ada, they will make us. Dan seterusnya. Termasuk kenapa isu polusi itu sekarang, isu polusi ini polusi ini marah, karena arah ke program ke-7, clean energy. Program ke-7-nya clean energy, supaya semua lari ke mobil listrik. Dengan alasan bahwa minyak yang berasal dari fosil, padahal bukan dari fosil, itu kayak mata air tuh. Ya. Nggak mungkin habis. Ini punya Tuhan kok, pinter-pinternya manusia ngukur kekuatan Tuhan. Tetapi dulu ya, Rockefeller, dia mencoba memanggil para ahli geologi untuk melakukan apa? Membuatkan naskah akademis. Justifikasi. Sebagai pembenar, bukan kebenaran. Gitu. Ini sebenarnya arahnya semua. Berikutnya di pasal 42. Ya. Pasal 5 dulu ya. Pasal 5 dulu ya. Saya bacakan ya. Setiap orang berkewajiban. Yang saya soroti di sini adalah ayat ketiga. Kewajiban mengikuti program jaminan kesehatan. Which is itu adalah BPJS. Yes. Nah, sementara di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 huruf H, jaminan sosial itu adalah hak. Artinya bukan kewajiban. Artinya kalau kewajiban you have to pay. Tapi jadi kalau hak negara yang ngasih. Termasuk pendidikan.
harusnya gratis. Gratis. Ya. Oke. Karena kan concernnya kan pendidikan dan kesehatan itu menjadi hak. Oke. Berikutnya pasal 60 mengenai aborsi. Pasal 60. Ya. Ya, pasal 60 mengenai aborsi, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang pidana. Hukum pidana, ya. Kata kriteria ini menjadi bias. Karena nanti kita nggak tahu dalam PP-nya seperti apa. Ya. Kriteria ini menjadi ruang untuk tidak dilarang kecuali pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis. Artinya you can have a deal. Oke. Dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. B. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan oleh menteri, dengan persetujuan wanita hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami. Nah, yang paling menonjol itu yang berikutnya adalah korban pemerkosaan. Itu harus. Oke, sorry, saya harus make clear ini ya. Ya. Ini ada larangan aborsi, tapi kecuali. Apa masalahnya? Karena kalau di Amerika itu kan biasa ada pro life, ada pro abortion, ya kan? Jadi ada yang kalau Demokrat silakan boleh aborsi, tapi kalau di Republik itu dia lebih suka pro life. Kita pada dasarnya pro life kecuali ya. Ya. Nah, apa persoalannya, Pak Jenderal? Segala hal yang sebenarnya bertentangan dengan keimanan kita, itu akan menjadi terbuka ruangnya karena ada kata kecuali. Karena kriteria tadi membuka peluang. Jadi seperti ini, diperkosa sama itu kan tinggal bagaimana hasil lidik. I know. Jadi kita mengatakan bahwa agama melarang untuk melakukan aborsi, kan kira-kira begitu. Tapi undang-undang ini membuka peluang itu. Itu intinya. Jadi dia melakukan melegitimasi praktek itu. Betul. Sementara kan selama ini ya kalau kecelakaan bukan berarti boleh diaborsi kan gitu. Iya. Itu kecelakaan ya. Iya. Di sini dibuka ruang perkosaan. Kan ini kecelakaan sama itu kan beda-beda tipis, Pak. Beda, iya. Betty. Tinggal bagaimana siapa yang ngomong. Iya. Itu. Pasal berapa lagi? Pasal ini tadi pasal 60, sekarang pasal 64 ya. Pasal 64. Mengenai gizi, Pak. Ini ada kaitan dengan Sustainable Development Goals. Mengenai no poverty tadi. Di mana gizi kita itu distandarisasi. Sementara seolah-olah kalau tidak distandarisasi maka hidup mati kita ditentukan oleh mereka. Sementara dulu kakek kita, nenek kita hidup bertahun-tahun sampai puluhan tahun, 90 itu hanya makan singkong. Jadi sebenarnya dia mau menyatakan bahwa hidup mati kamu bukan Tuhan yang menentukan. Gitu. Ini standar gizi yang harus Anda punyai. Anda punyai. Tapi nanti bagaimana standar gizi itu? Artinya apa? No hunger tadi, makanan gue yang kasih. Artinya karena makanan gue yang kasih. Ya, isinya hanya gue yang tahu. Gue yang tahu. Dan itu bisa memunculkan ketergantungan, bisa memunculkan masih kontrol. Bagus ketergantungan, Pak. Isinya, Pak. Kontrol hidup manusia. Isinya ini poison atau apa? Iya, bisa mengontrol hidup manusia jadinya kan? Iya, bukan cuma mengontrol hidup dan mengontrol jumlah. Sih. Iya. Artinya kalau dia mau entah ini udah bisa. Very easy. Dan makanya dia menggunakan undang-undang kesehatan ini karena apa? Dia mau intervensi tubuh kita dan you tidak punya hak berjalan dengan iman. Contoh yang paling gampang. Seorang muslim dilarang untuk memakan daging haram. Iya. Betul ya, Bang ya? Babi misalnya. Iya. Dan artinya tidak ada seorang pun atau undang-undang apapun yang berhak memaksa untuk menerimanya. Betul ya, Bang ya? Nah, apa bedanya dengan ini? Bagaimana kalau isinya? I see.
Ya, terus kita tidak punya lembaga untuk bagaimana menelitinya dan menjamin isinya. Kalaupun ada lembaga baru terus kemudian ya lembaga itu sudah quote and quote, lalu bilang oh iya ini gimana? Karena tidak ada independensi lagi. Semua ini yang saya pernah sampaikan waktu itu adalah ini adalah total kontrol. Ya. Di pasal yang 42 saya lupa tadi. 42. Di pasal 42 mengenai apa? Susu eksklusif. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan susu eksklusif. Susu eksklusif ya ASI dari ibunya, nggak ada yang lain. Tapi di sini dikatakan barang siapa menghalang-halangi, pasal 42. Jadi artinya sama dengan gizi tadi, ditentukan. Jadi sejak si anak di dalam kandungan itu sudah under control by undang-undang ini. Itu. Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Jadi nggak ada cerita kayak zaman dulu, zaman Nabi, bahwa untuk menyusui itu diserahkan kepada wanita di kampung yang dianggap masih murni, masih apa gitu kan. Dulu kan ada ibu susu itu kan. Karena dia bilang ibu susu ibu ya, tapi entah ibunya sendiri atau ibu yang lain. Nah, itu kan belum jelas, Pak. Jadi apakah susu eksklusif yang distandarkan dan disediakan gitu, misalnya oleh PMI lah misalnya gitu kan. Jadi ini kan masih bias nih. Ya, berikutnya saya kembali lagi. Di dalam ketentuan umum itu juga banyak istilah-istilah asing yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya di poin 13. Ayat poin 13 halaman 17 itu. Mengenai kalibrator in vitro. Dari sini kan jelas kalau undang-undang ini adalah bukan hasil pemikiran bangsa. Ada regennya juga nih, regen dan kalibrator in vitro. Nah itu, kalibrator in vitro itu tidak pernah dibahas. Apa itu? Abang pernah tahu fitrah kan? Kalibrator in vitro ini adalah bagian daripada merubah fitrah. Kalibrator, dikalibrasi. Tor itu monitor. In vitro, ya. Terserah mereka mempunyai definisi apa, tapi ini definisi yang saya dapatkan dari Hidayah, bahwa ini adalah konsep untuk memasang chips. Jadi nanti undang-undang ini apa? Akan memaksa orang untuk terhubung dengan teknologi, Pak. Yang Bapak pernah, chip. Ini Pak, Bapak temukan sekarang. Chip itu apa singkatan, Pak? C-nya cellular, sel buatan. H-nya hybrid. I-nya internet. P-nya protokol. 2-3 tahun yang lalu kita dengar health protokol. Protokol itu maknanya apa? Aturan. Engineering. Rekayasa. Gitu. Penyeragaman. Bukan, Pak. Pengkondisian, Pak. Pengkondisian. Iya, seragam kan pengkondisian, Pak. Artinya ini adalah bagian daripada konsep intelijen. Konsep apa tadi? Intelijen. Buat masalah, cipta reaksi, beri solusi. Nah, jadi dia juga yang buat, dia juga yang ngasih. Bapak orang hukum ya, Pak. Undang-undang ini terbit adalah payung hukum untuk mempersiapkan hajatan yang akan mereka lakukan di depan. Skenario besar ada di depan. Ini adalah kayak event organizer mau buat lomba acara, mereka bikin dulu panitia dan aturan main itu. Tetapi ini dibuat untuk melindungi permainan yang jahat tapi lewat undang-undang, Pak. Saya tidak asal bicara, di sini sudah ada. Tidak boleh menolak, itu kan jahat. Mana manusia ini. Sementara dulu di dalam usulan masyarakat tentang hukuman mati bagi koruptor, isu HAM yang dikemukakan. Nah, saya berharap para pakar juga bicara. Dulu kok bicara HAM ributin, sekarang mereka-mereka yang menolak hukuman mati bagi koruptor kok malah bikin yang kayak begini yang lebih mematikan ini, Pak. Karena ini tidak pandang bulu, Pak. Atau karena masyarakat yang biasanya yang HAM advocate itu
nggak paham mungkin dengan undang-undang ini karena Undang ini tidak disosialisasikan, Pak. Oke. Dia kan muncul usulannya tahun 2022 bulan Mei. Iya. Hilang, tidak terdengar, terus Februari 2023 muncul, disahkan Juli kemarin. Yang terkesan di masyarakat yang saya ikuti adalah bahwa undang-undang ini dianggap memberikan karpet merah pada investasi asing. Ya, itu kulit luarnya. Itu kulit luarnya. Saya lebih karena itu yang kemudian dipermasalahkan oleh misalnya Ikatan Dokter. Gitu. Ya. Ada dokter asing, rumah sakit asing gitu-gitu. Karena kan ini kan menyangkut pengkebirian kewenangan, Pak. Artinya menjadi sempit. Karena akan membanjirnya tenaga-tenaga medis dari luar yang dianggap lebih profesional. Nah, selama ini kita memproklamirkan untuk apa? Cintailah produk dalam negeri. Lalu kenapa undang-undangnya memberikan karpet merah? Tidak cinta produk dalam negeri. Padahal undang-undang inilah yang mengatur hajat hidup kita di negara hukum katanya. Sayangnya hukum baru sebagai panglima, Pak. Bukan sebagai rajanya. Jadi hukumnya baru panglima belum raja. Dari saya perhatikan Pak Refli selalu bilang kalau di Amerika saya agak setelah paham kenapa sih kita selalu berkiblat kepada orang. Kenapa kita tidak memikirkan keselamatan bangsa berdasarkan falsafah bangsa yang bukan Barat. Karena sistem Barat ini adalah sistem kapitalis yang menjadikan manusia itu objek dominasi dan objek eksploitasi. Enggak juga, saya kan kembali ke Pancasila kan, sila pertama kan. Sila pertama. Kan saya bilang tuh kita harus religiusitas dulu, barulah kita memimpikan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan. Tapi religiusitasnya jangan dihilangkan. Nah, pemimpin sekarang kan menghilangkan sila pertama itu, religiusitas. Itu setelah undang-undang amandemen ini hilang semua itu, Pak. Saya cek satu persatu. Tidak ada lagi yang semuanya melanggar Pancasila. Boleh kita ini cek. Makanya kenapa setelah undang-undang amandemen itu banyak undang-undang keluar dan yang menjadi persoalan selalu sinkronisasi dan harmonisasi. Saya bilang kok ini jadi masalah. Memang dibikin masalah. Jadi kita sibuk-sibuk memusingkan masalah itu, padahal masalah itu kita sendiri yang bikin. Yang create ya. Itu namanya protokol. Terus lanjutkan. Tadi itu ya, kemudian yang berikutnya pasal 295. Iya. Pasal 295. Mengenai pelayanan kesehatan. Ya, gimana? Abang dapat dulu biar. Unfortunately, 295 nggak ada di sini. Bisa tampilkan aja di situ. Sudah ditampilkan. Tapi memang karena kita naik live, dia delay 20 detik. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Pasal 295, pasal 295. Sudah dapat. Ayat yang ke-1. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah. Saya underline ya, program pemerintah. Artinya kalau ini sudah menjadi program pemerintah, sudah menjadi mandatori, tidak memerlukan persetujuan tindakan. How? Bagaimana coba? Contoh yang paling gampang lah, yang bisa saya analisa. Bagaimana ketika keluarga kita meninggal dan diperlukan karena ada program organnya. Tanpa persetujuan. Kita nggak tahu programnya apa saja. Jadi suatu saat ini, mohon maaf ya, program kornea mata misalnya, pokoknya siapapun yang meninggal diambil korneanya misalnya gitu ya. Itu kalau meninggal masih oke. Kalau sehat. Ini bicara pelayanan kesehatan, Pak. Jadi di situ kita harus bedakan ada dua, upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Itu ada di ketentuan umum ya. Upaya kesehatan itu adalah tidak boleh begini, harus begini, pakai ini, pakai itu. Pembatasan ruang untuk bergerak, nah itu upaya kesehatan namanya. Kayak zaman kemarin tuh. Itu sebenarnya zaman simulasi, Pak. Itu adalah pintu masuk menuju digitalisasi. Dan ini
terhubung nanti dengan sistem digital, Pak. Oke. Jadi tubuh kita nanti akan terkontrol secara digital. Ya, karena digital itu dia punya konsep identity digital, finance-nya ketahuan, ininya ketahuan, semuanya. Oke. Luar biasa kan, Pak? Ngeri nih, Pak. Jadi material dan imaterialnya ya terkontrol. Iya. Dia ambil imaterialnya, Pak. Sementara Bapak di sekolah tidak pernah belajar imaterial. Iya. Makanya pembuktian selalu bicara material, gitu. Iya. Oke. Nah, itunya, Pak, ini dia sudah bicara. Jadi sebenarnya undang-undang ini, Pak, kalau Bapak teliti, mens rea-nya di sini sudah ada. Oke. Mens rea-nya udah ini. Ini penting sekali untuk keselamatan bangsa. Bapak punya keluarga, mari kita selamatkan keluarga kita. Oke. Ada lagi? Ya, ini ya pasal 295 ya. Ya. Jadi tidak memerlukan persetujuan. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Oke. Mungkin orang tidak aware dengan ini semua. Bahkan yang bikin ini tanda tangan pun tidak. Ya. Karena ini undang-undang sudah jadi. Ya, tinggal diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya. Oh. Oke, good. Ya. Good point. 395. Ya. Nah, di sini kriteria bukan 395, 353 dulu. 353, jangan saya jumping. 353, nah ini. 353 yang saya mau underline di sini adalah bagaimana kejadian luar biasa itu akan diumumkan oleh pemerintah atau oleh mereka lah. Ya. Kejadian luar biasa itu dengan berpedoman pada kriteria-kriteria ini. Ketika banyaknya orang yang masuk rumah sakit. Ya. Jadi ini yang saya bilang digiring dulu dengan polusi sehingga banyak orang sakit, banyak masuk rumah sakit. Setelah itu di rumah sakit akan dilihat persentasenya secara empirik. Bahwa datanya itu meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu dia punya kriteria. Perhatikan di sini. Dalam kurun waktu sekian, terus kemudian yang mengalami misalnya kematian meningkat sekian persen. Nah, itu. Dan seterusnya. Jadi kriteria itu akan ini baru nanti diumumkan. Kita akan umumkan kejadian luar biasa. Berlakulah PSBB atau PPKM dan sebagainya lah. Mirip-mirip seperti itu. Sehingga nanti dunia usaha akan sulit kembali. Karena di tempat-tempat usaha akan banyak kali-kali. Kali silang. Bapak naik lift akan putar balik lagi. I see. Dan sebagainya. Ini 353 ya, Pak ya? 353. Itu nanti ini termasuk nanti kalau ada wabah pun ya kriteria ini akan menjadi acuan. Itu. Panduannya lah. Sahnya diumumkan itu manakala sudah memenuhi kriteria 353. Ini. Dan kriteria ini bisa dibikin. Iya. Created bisa ya. Ilmu kita sekolah kan bikin kriteria, Pak. Ya, artinya kriteria kita bikin lalu kita juga ciptakan itu kan. Iya. Ini konsep intelijen, makanya das science. Terus aja, Pak. Makanya das science. Sama das solent itu sengaja dibikin, bukan sengaja, memang konsepnya tidak bisa bertemu. Karena das science ini bicara di atas kertas teori. Das textbook solent, Das solent Bapak taunya praktek. Dinamisasi kehidupan dimainkan dengan konsep intelijen. Makanya Bapak sudah punya rencana secara ini tidak. Jadi das science ini adalah ilmu mati, Pak. Makanya dia selalu berhitung dengan apa? Statistik, bukan dinamistik. Itu, Pak. Ya. Nah, jadi undang-undang ini sekali lagi, saya ulangi lagi, ada undang-undang yang mau menghitung semua kehidupan kita secara kuantitatif. Ya, padahal urusan hidup mati kita ini kualitatif, Pak. Tidak bisa dihitung dengan matematik linear. Itu. Artinya ini adalah hukum Dajjal. Ya, berikutnya. Tadi 395. Masalah 395 sekarang, Pak. Tadi 353. 353. Sekarang 395. Pasal 395. Ini dia mengacu kepada asas partisipatif. Pasal 395. Setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit
atau diduga sakit. Oke. Kayak Bapak, saya bilang, Pak Refli diduga sakit. Oke. Jadi sangat sumir, sangat sangat subjektif sekali. Oke. Padahal dia menggunakan data empirik, data objektif. Oke. Ya. Atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB, atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, harus segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa, kelurahan, dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Artinya apa? Ini adalah konsep adu domba. Bapak di antara keluarga bisa saling melaporkan. Oke. Gitu. Dan ada sanksinya bagi yang tidak mau melaporkan. Demikian sebaliknya. Sanksinya nanti ada di atas pasal 400 itu. Iya. Ya. Oke. Ya. Yang berikutnya pasal 400. Pasal 400. Oke. Ya. Setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa, ya, biar para pemirsa lebih ini dengan istilah KLB itu singkatan dari kejadian luar biasa. Bukan kongres luar biasa ya. Bukan. Itu di partai politik. Dan bukan juga keadaan luar biasa, tapi dia mendefinisikan kejadian luar biasa dan wabah. Ya. Jadi bagi orang yang menolak dianggap menghalang-halangi, Pak. Cukup dengan itu saja. Ngeri. Nah, ini sanksi hukum, sanksi pidana. Pasal 446. Iya. Saya cuma cuplik satu-satu aja sebagian yang saya anggap sangat penting. Iya. Pasal 446, setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya KLB, upaya penanggulangan KLB dan wabah, dan atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dalam keadaan rakyat yang sudah ngos-ngosan untuk makan sehari saja, ini tidak ubahnya dengan apa? Mati saja kamu. Iya, tapi ini pidananya cuma denda ya, artinya denda maksimal ya. Iya. Tidak ada pidana hukuman badan itu. Yang artinya kalau tidak bisa bayar bagaimana, Pak? Bagi Bapak mungkin bisa bayar, saya nggak bisa, Pak. Oke. Terbalik, Jenderal. For sure, Pak. Terbalik, oke. Nggak sama kita, Pak. Bener. Oke. Gimana? Ya, lalu? Ya, jadi artinya kalau tidak bisa gimana? Tidak disebutkan. Oke. Ini kan keharusan. Oke. Ya. Jadi itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan untuk kita sadari bersama. Bahwa keadaan ke depan tidak lebih mudah, tetapi semakin sulit karena payung hukum daripada hal-hal yang kita rasakan nanti akan jahat. Ini sudah ada, sudah terbit. Kita bicara tadi kan mungkin karena orang buka-buka begini agak susah juga mengikutinya, tapi intinya adalah ini undang-undang tebal sekali kan, berapa pasal terakhirnya itu? 458. Ini 458 pasal. Ini sebaiknya diapakan? Sebaiknya diapakan apanya maksudnya? Ya, undang-undang ini diapakan sebaiknya? Untuk saya atau untuk bangsa? Untuk dua-duanya, untuk Pak Jenderal sama untuk bangsa. Cabut. Nggak ada peluang untuk direvisi misalnya? Kalau dia mau revisi, dia revisi boleh menolak sesuai dengan iman dan kepercayaan kita. Karena ini sudah menyangkut keimanan, Pak. Oh, jadi intinya di situ ya? Intinya di situ buat saya. Jadi option itu harus diberikan kepada yang bersangkutan. Iya, karena ini kan namanya pelayanan, Pak, kesehatan. Ya, bukan pemaksaan, Pak. Tapi terkesan kok cuman itu aja. Tapi itu kan rentetannya luar biasa ya? Ya, rentetannya luar biasa, Pak. Rentetannya luar biasa. Karena kemudian semua di set ya kan. Anda nggak boleh nolak. Dikasih dulu peluang. Anda begini, kecuali gini-gini. Jadi semua intinya
semuanya nggak ada kebebasan Ya, intinya. intinya ini force, Iya. pemaksaan. Nah, dalam keimanan saya kalau namanya pemaksaan itu bukan dari Tuhan. Oke. Jadi ini konsep siapa? Konsep dari siapa? Oke. Ya. Kalau kita bicara mengenai yang abstrak ya, yang jangan konkret sekali. Yang abstrak, ini motivasinya apa nih? Uang, bisnis, kontrol, apa? Endingnya total kontrol. Oke. Endingnya ya. Total kontrol Ya. itu in sense dalam Dalam segala aspek kehidupan. Oke. Ya, ini total kontrol. Tetapi bagi mereka yang menjadi pelaksananya hanya melihat keuntungan ekonomi. Oke. Pelaksana lihat keuntungan ekonomi, Iya. tapi mastermind Panitianya tapi mastermind itu total control. Total kontrol. Karena yang dia butuhkan apa? Bukan hanya tubuh, your soul, jiwa. I see. Dan kalau kita bicara total control itu pasti bukan dalam dong. Bukan aktor dalam ya. Bukan. Karena kalau aktor dalam panitia aja kan tadi. Panitia. Event organizer. Event EO-nya ya. Event organizer. Jadi kenapa buat mereka jiwa yang lebih perlu, Pak? Kenapa? Karena jiwa ini yang miliknya Tuhan. Pengertian jiwa itu as simple as that, bahwa kalau saya mau mengakhiri itu bisa segera, atau cuma sekedar, atau mengubah orang, mengubah karakter apa-apa misalnya. Pak, tubuh Bapak ini hanya tempat adanya jiwa, Pak. Iya. Kalau Tuhan sudah panggil jiwanya, sudah kembali. Iya. Nah, itu yang mau dia rubah. Tubuh Bapak akan mengikuti isi jiwa Bapak. Bapak takut, mukanya pasti beda. Bapak stres, Bapak happy bukan? Nah, jiwa itu, Pak. Itu yang akan mereka kontrol by frekuensi. Makanya kenapa ada kalibrator in vitro. Supaya nanti bisa di setel pakai frekuensi. Ya, I know. Artinya kontrol itu bukan lagi soal bicara hidup dan mati, tapi bicara mengenai even Anda hidup pun, tapi Anda seperti benda mati yang bisa Ya, betul. Benda mati. Artinya apa? Dia sudah sebenarnya tidak ada gunanya juga hidup. Dia tidak independen lagi terhadap Dirinya sendiri. Artinya apa? Dia sudah menyerahkan dia punya jiwa untuk dikuasai oleh iblis. Karena apa? Nanti jebakannya adalah persyaratan isi perut. Mau ini, mau kerja, mau ini. Nah, orang terjebak. Habis gimana lagi? Nah, Karena ini adalah kemarin aja kalau kita nggak bisa masuk mall aja pusing kepala kita kan? Kan hebat. Iya. Karena ketergantungan itu yang mereka ciptakan dulu, comfort zone. Iya, Begitu sudah comfort zone, Bapak nggak mau keluar. Ayo, lu boleh masuk lagi. Oke. Syaratnya ini, kita dijebak sama syarat. Nah, ini adalah fase akhir dari akhir zaman, Pak. Karena Bapak suka bicara keimanan, saya challenge juga Bapak bahwa ini adalah fase akhir dari akhir zaman di mana kita akan disuruh memilih. Milih balik fitrah atau tidak sama sekali. Gitu, Pak. Oke. Jenderal, ada satu hal yang menurut saya tidak gampang dipahami ya. Even oleh orang hukum atau orang kesehatan sekalipun, ketika kita membaca pasal-pasal ini gitu. Kecuali oleh mastermind sama EO-nya kan. Iya. Jadi bahkan barangkali yang saya katakan tadi, ide misalnya hanya menangkap bahwa ini ada komersialisasi kesehatan, kemudian persaingan antara dokter dalam, dokter luar, rumah sakit Cuman dalam, itu aja rumah yang sakit mereka luar. tahu, ya kulit luarnya. Iya, kesannya cuman itu aja. Iya. Dan saya pernah mengundang bahkan ketum ID ke sini, ya itu saja, poin itu saja yang Ya, mereka. karena yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang imaterial, Pak. Oke. Yang dipahami oleh kawan-kawan selama ini dengan organisasinya semua itu kan ilmu material, Pak. Bahkan kadang-kadang memananya sebagai persaingan. Ya, itu kan karena bicara material. Iya. Saya bicara lebih kepada imaterial. Oke. Yang lebih mahal. Iya. Yang nggak bisa dibeli dengan apapun juga. I see. Dan tidak boleh ditakut-takuti dengan kekuatan apapun juga. Iya. Ini yang saya concern sekali, Pak. Buat apa lagi kita hidup kalau iman sudah tidak boleh? Oke. Bisa jadi mereka nggak paham ya. Bisa jadi mereka paham tapi karena ini imaterial, mereka nggak peduli. I don't care. Sepanjang misalnya tadi ada material yang bisa
tetap menguntungkan, ya sudahlah, go ahead. Tapi saya yakin banyak yang tidak paham. Oke. Karena sudah beberapa orang saya iniin, mereka hanya seperti yang Bang Refli sampaikan tadi, Iya. masalah industrialisasi, Ya, komersialisasi. masalah dikomersialisasi dan menguntungkan big pharma, farmasi besar. Iya, iya. Itu. Ini kan urusan nanti dagang obat, Pak. Iya, iya. Dalam bentuk yang Oke. kemarin-kemarin itu yang Iya. gitu. Iya. Oke. Gitu. Oke. Saya membayangkan ya, kan Jenderal masih aktif tuh. Boleh nggak saya ngomong begitu ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ini kan bagian dari national interest, ya kan? National security, benar nggak? Enggak. Itu kan retorika. Nggak. Oh, retorika juga. Retorika, Pak. Saya tahu semua kok. Mana ada program yang dari dulu. Enggak, maksud saya gini. Kita kan kalau ngomong begini, waduh, kalau begitu terancam sekali hidup kita. Memang iya. Ya kan? Not only kita, tapi juga bangsa kita kan. Pasti. Makanya saya katakan, ini adalah tidak hanya pembicaraan soal person, soal Jenderal Dharma atau Refli Harun, No. tapi ini pembicaraan tentang national security atau Betul. national interest. Iya. Kan harusnya mereka punya interest karena ini terkait dengan keamanan. Harusnya. Harusnya. Nah, upaya Mereka punya interest. tapi yang lain interestnya. Duit. Nanggung Pak. Takut ini. Tapi kan general aktif bintang 3. So what gitu loh. Iya. Dan saya sudah mengajukan pengunduran diri. Tapi kalau pensiunnya sendiri kapan? Next year. Next year. Iya. Oke. Iya, ini kan artinya kan kalau misalnya dibiarkan begini ini bahaya sekali kita kan? Sangat bahaya, Pak. Karena selama ini program-program yang dilakukan di bangsa ini adalah program yang bukan genuine hasil pemikiran anak bangsa. Tapi tailor made, didesain dari entah dari mana. Bukan, di endorse, Pak. Oh, di endorse. Bapak tahu di endorse kan? Iya. Ya, disuruh lakukan, ini duitnya. Iya. Itulah yang dana-dana yang kita bilang, oh pinjaman negara apa segala macam. Itu, Pak. Lakukan ini duitnya. Lu mau makan boleh, tapi cantik-cantik aja mainnya. Iya. Gitu. Tapi ada pengawasnya. Pengawasnya ada yang mengawasi keuangan, tahu kan? Iya. Di situ kuncinya. Untuk mengetahui ini dicapai-capai apa enggak. Iya. Dan itu bisa diangkat kembali ketika si pemegang yang memainkan yang kemarin tuh memainkan anggaran itu mulai tidak nurut. Oke. Buka. Jadi ini by design semua. Jadi banyak orang terjebak dengan sistem kapitalis, diizinkan tetapi nanti akan dipermalukan oleh sistem. Oke. Ya. Termasuk adanya kayak KPK, ada bla 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 bla. Ini yang ada huruf K, KPAI, KPI. Mana urusan di televisi sekarang yang bermoral? Itu mereka punya konsep, Pak. Jenderal, ini sudah disampaikan kemana aja atau publicly aja seperti Siapa ini? yang mau dengar, Pak? Karena ini apa? Kalau bahasa Jawanya pokoknya, Oke. kudu, harus. Bahkan podcastnya sendiri ngeri-ngeri sedap karena ada international rules dan lain sebagainya yang kadang-kadang tiba-tiba. Ya itulah karena apa? Bapak peduli dengan monetize-nya, Pak. Iya. Dia kunci kita di situ. Makanya sistem dari dulu kita disuruh kejar uang. Iya. Kita ini diciptakan bukan not only monetize but also this vehicle. Iya. Kita tahu kan? Tahu, Pak. So if the vehicle close and then we have no access ya to speak up. Iya. Oke. Tapi kan kalau lidah ini jadi keluh kan susah juga, Pak. Iya. Sementara belum tentu Pak Refli minggu depan masih hidup. Iya. Oke. Gitu. Ada pepatah yang mengatakan sampaikanlah kebenaran. Walaupun satu ayat. Walaupun supaya tahu dulu. Walaupun bumi. Iya, walaupun langit akan runtuh. Iya, I know. Katanya begitu. Berikan undang-undang yang buruk tapi saya kasih orangnya, maka di tangan orang yang baik, undang-undang itu akan berjalan dengan baik. Jadi ini ya biarin aja. Kembali lagi, Pak, tergantung pemimpinnya. Nah, masuk kita itu bareng. Oke. Tergantung pemimpinnya. Tergantung, Pak. Okay. Kalau Bapak bikin Pak Jenderal menantang saya, lalu saya switch kalau begitu. Ya terserah. Sekarang begini ya, let's say the coming year there will be presidential election.
Kaitkan dengan undang-undang kesehatan. Apa yang Bapak maui? Cabut. Artinya? Ya, cabut. Artinya buat komitmen bahwa undang-undang yang ini, khususnya ini dulu ya. Iya. Nanti yang lain berikutnya. Iya. Ini cabut. Ya. Artinya kalau ini dicabut, maka saya yakin banyak yang akan terselamatkan dan akan senang. Dan Bapak tahu konsekuensinya kalau orang sudah senang kan? Iya. Ya sudah. Oke. Artinya kan kita kan bicara mengenai sebuah kondisi ketika orang belum terpilih dong. Ya. Kalau sudah terpilih kan bisa aja dia bilang enggak. Tapi paling tidak sebelum dia terpilih saat ini, Bapak dan orang yang sepemahaman akan mengatakan, saya akan endorse, pakai lagi bahasa endorse, kandidat yang berani mengatakan cabut ini. Ya, siapapun dia. Whoever. Iya. Ya. Karena saya memperjuangkan urusan kemanusiaan, Pak. Oke. Ya, jadi bukan urusan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nggak penting. Siapapun dia, ini yang penting. Iya. Dia mau selamatkan. Kalau memang dia berakhlak, dia beradab, selamatkan bangsa ini. Oke. Dan cabut undang-undang ini. So far saya tidak melihat ada pembicaraan itu di antara kandidat. Memang tidak ada. Belum ada. Ya. Mudah-mudahan Ada upaya untuk Bapak misalnya menyampaikan informasi ini ke kandidat. Saya ini siapa, Pak? Loh kan bisa aja. Saya ini siapa, Pak? Komjen bintang 3. Jenderal bintang 3. Di rumah sendiri tuh nggak ada artinya, Pak. Ya, justru kadang-kadang Nabi kan begitu kan. Di rumah sendiri nggak diakui, tapi di luar diakui. Berarti anak hilang. Oke, tapi intinya kan Pak Jenderal mengatakan bahwa ini belum diketahui oleh kandidat. Bisa jadi dia tidak nothing. Ini memang kebetulan yang baca detail baru saya, Pak. I see. Sejak disahkan di DPR. Ya. Ya, saya langsung baca semua. Makanya saya tahu ada 479 ayat, sekarang jadi 458 ayat doang. Iya. Saya baca pasal-pasalnya, berubah-ubah, ada sedikit berubah. Nah, ada satu lagi yang saya dulu sampaikan tadi. Ya. Ada namanya metode paliatif. Jadi upaya kesehatan itu ada yang namanya promotif. Ya. Itu kayak sosialisasi. Ya. Preventif, pencegahan, kuratif, pengobatan, rehabilitatif. Oke. Dan satu lagi paliatif. Paliatif atau variatif? Paliatif. Apa itu? Belum tahu kan? Belum tahu. Keren. Apa? Ujung-ujungnya bisa suntik mati, Bos. Oke. Jadi eutanasia. Jadi kalau ya itu istilah ininya. Iya. Bahasanya ini halus. Oke. Tapi saya duga ke sana. Jadi seseorang yang tidak lagi dapat disembuhkan secara medis, ya, maka harus dijamin kualitas hidupnya dia nyaman menghadapi kematian. Apa coba? Ya, pengakuan untuk suntik mati tadi ya. Ya, dia memang belum spesifik. Ya. Cuman apa? Ya mungkin seolah-olah memberikan choice, tapi choice-nya itu dia bisa minta mati. Ya, lupa kalau sakit, hilang rasa sakit, atau hilang rasa yang lain-lain. Oke, jadi begitu ya para kandidat dan tim suksesnya bertemulah dengan Jenderal Komjen Dharma Pongrekun untuk bicara undang-undang kesehatan, karena artinya ini undang-undang berbahaya ya menurut. Bukan sekedar sangat berbahaya. Very. Oke, jadi karena gini, saya tadi mencatat beberapa istilah ya. Ini undang-undang hukum rimba. Yeah. Kalau kita bilang hukum rimba itu the survival of the fittest. Siapa yang kuat dia yang akan bertahan. Yeah. Jadi tidak ada lagi konsep negara yang melindungi, mengayomi itu. Nggak ada. Jadi undang-undang tentang kejahatan kemanusiaan, crime against humanity. Yes. Ini adalah kejahatan yang betul-betul dikutuk oleh seluruh bangsa di dunia ini sebenarnya. Menurut teori sana ya. Teori lagi kan? Iya. Kemudian undang-undang yang mengkudeta otoritas Tuhan. Luar biasa ya kan. Dan akhirnya prinsip my body is my choice itu nggak ada lagi, ya kan. My body is your choice. Free will juga. Free will aja nggak ada juga ya. Kehendak bebas nggak ada lagi. Semua hak hidup diambil. Oke. Pernah nggak berbicara ini kan, kalau kita bisa human right principle seperti ini, bicara dengan NGO atau apa yang concern di bidang penegakan kemudian perlindungan hak asasi manusia. Pak, NGO itu dari mana, Pak? Oke.
NGO itu dari mana? Iya. Iya kan? NGO sendiri dari mana? Iya. Jadi kalau kita paham geopolitik global, apa yang terjadi itu dikendalikan oleh rezim internasional. Lewat badan-badan khususnya, Pak. Iya. Lewat badan-badan khususnya. Badan khususnya United Nations apa aja? UNESCO. Makanya sekolah diseragamkan kurikulumnya. UNICEF, ya, untuk membuat apa? Doktrin yang seragam. Iya. Terus kemudian sekarang ada istilah apa namanya? Merdeka belajar kan? Oke. Nah, itu konsep mereka tuh. Iya. Suka-suka kau belajar apa? Kampus merdeka katanya. Ya, tidak, bukannya disuruh belajar merdeka, Pak. Iya, tapi merdeka untuk tidak belajar. Ya, merdeka belajar kan sebenarnya kata lain daripada itu. Makanya sekarang banyak yang Zoom lah, inilah, naik mobil lah, apa pokoknya ya dengar-dengar aja udah. Ya, kan kasihan, udah nyari susah, uang bayar. Kenapa? Karena bagi Pak Jenderal human touch itu, human relationship itu jauh lebih penting. Bukan lebih penting, memang itulah fitrah kita, Pak. Silaturahmi kan gitu, Pak. Iya. Jadi tiba-tiba mau digantikan. Iya, mau digantiin sama mesin. Dan Bapak hanya melihat lewat layar. I know. Bapak disuruh berimajinasi lebih tinggi lagi. Jadi tiba-tiba ketika kita wisuda, kita nggak tahu teman kita siapa. Dan kita nggak punya sejarah pertemanan akhirnya. Itu kecil lah, Pak. Iya. Itu kecil, Pak. Tapi kemanusiaan kita itu, ya, pernah saya bilang dari 2019, kita mau dijadikan robot, dikendalikan pakai remote control, Pak. Gitu. Tapi memang ya, kalau saya lihat memang ada inkonsistensi pemerintahan sekarang ketika dia menerapkan konsep pendidikan dengan apa yang tercantum dalam konstitusi. Konstitusi mengatakan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tujuan dari pendidikan. Kan retorika. Iya, paling tidak retorikanya itu kan. Tetapi ketika pelaksanaan di lapangan, ya menterinya ngomong, saya nggak tahu mungkin dengan masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Karena itu dia bikin sekolah masa depan, yaitu He sekolah. is part of them. Oke. Ya. Saya juga ingin berdiskusi dengan Menteri Kesehatan. Udah berapa kali saya minta kalau ayo kita diskusi tentang ini. Enggak, karena memang dia bicara industrialisasi. Manusia menjadi objek eksploitasi. Jadi ya tidak akan dilayani saya. Bukan lebih kepada keimanan. Makanya saya bilang, karena yang dia bicarakan adalah dokter berapa, rumah sakit berapa gitu ya. Itu bagian luarnya. Bagian luarnya aja. Dia nggak tahu bahwa keimanan dia. Makanya saya ragu apakah yang buat undang-undang ini juga punya iman nggak? Kalau dia punya iman, saya yakin dan percaya tidak akan ini jadi. Iman yang sungguh ya, Pak ya. Bukan iman dalam arti retorika juga. Karena banyak di antara kita berretorika dengan iman. Sementara takutnya bukan sama Tuhan, sama duit. Makanya begitu banyak orang takut dengan jabatan, karena apa? Takut kenyamanannya hilang. Berarti fasilitas hidupnya hilang. Ya, tidak itu by design, Bos. Tidak hanya begitu, mereka bahkan membeli jabatan itu. Ya, itu. Ini karena sudah jadi industri, Pak. Iya. Makanya jabatan sudah jadi industri. Everything is industri, kesehatan industri, badan industri.